mengendalikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pinisepuh, ustadz lan ustadzah ingkang sedaya dipun rahmati, dipun mulyakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Mudah-mudahan sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji surat Al-Ankabut yang terkait dengan dialog Nabiullah Ibrahim dengan kaumnya. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi wa'budullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innama ta'buduna min dunillahi awthana. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa tahlukuna ifka. Innalladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Fabtaghu indallahi rizqa wa'budu. Washkuru lah ilaihi turja'un. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamum min qablikum. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamum min qablikum.
wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Awalam yarau kaifa yabdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh. Kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi dalam ayat ini ya, ayat 16-19 ini terkait dengan dialog Nabiullah Ibrahim dengan umatnya, terutama kaitannya dengan masalah pesugihan. Nah, ini masalah pesugihan nih. Jadi ini dikatakan di dalam ayat ini wa Ibrahim. Ini ada sebagian para ulama membaca Ibrahim ini dengan mansub. Ini masih dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya yang sifatnya juga mansub ya, ataupun dibaca fathah. Ada juga ulama tafsir, ulama ahlul Quran yang membaca Ibrahim itu karena itu ada fi'il mahduf, fi'il yang dihilangkan. Jadi yang wujudnya itu dikira-kirakan saja. Yang aslinya ya, yang aslinya di dalam pikiran manusia itu adalah wazkur Ibrahim. Kata uzkurnya itu dikira-kirakan. Uzkur Ibrahim ya, ceritakanlah tentang Ibrahim, begitu ya. Wazkur Ibrahim, kemudian cuman dibaca wahyunya turun itu wa Ibrahim, begitu. Apa? Idza qala, tatkala dia berkata liqaumihi, untuk kaumnya atau kepada kaumnya. Liqaumihi, qaumihi dibaca majrur, dibaca kasroh. Itu karena ada huruf jar sebelumnya liqaumihi, karena atau untuk kaumnya. Apa kata Ibrahim? U'budu. Ini kalimatnya insya ya, kalimatnya insya maksudnya adalah susunannya adalah susunan fi'il amr. U'budu, sembahlah oleh kalian siapa? Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dibaca mansub ya, yaitu fathah. Tanda mansub itu salah satunya fathah di belakangnya karena kedudukan Allah itu sebagai maf'ul dari kata u'budu ya. Wattaquhu, dan bertakwalah engkau sekalian hu, kepada Allah. Hu itu sebagai dhamir munfasil ya, yang kembali kepada kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum, yang demikian itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika sekiranya kalian itu ta'lamun, mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena Nabiullah Ibrahim menikah dikenal sebagai seorang nabi yang pembelaannya kepada tauhid begitu luar biasa, maka ketika berdialog dengan kaumnya itu adalah yang pertama
dia memerintahkan atau meminta kepada kaumnya atau mengajak kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu termasuk kemarin kepada pamannya juga demikian. Ini kepada kaumnya juga sama, yaitu meminta kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabiullah Ibrahim melanjutkan, innama ta'budun, innama sesungguhnya ta'buduna kalian itu menyembah min dunillahi dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ausanan yang wujudnya itu adalah berhala. Ausan itu plural atau jamak dari kata al-wasanu atau wasanun. Wasan itu adalah berhala-berhala atau al-asnam, ya, yang dibuat dari kayu dan batu. Nah ini, jadi berhala-berhala yang dibuat dari kayu ataupun batu itu disebut dengan al-wasan atau ausan, yaitu al-asnam. Ya. Kemudian watahlukuna ifka, kemudian kalian itu berdusta, bohong, berbuat bohong dengan berhala-berhala yang kalian sembah, yang kalian buat itu. Ya nggak bohong bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena berhala-berhala yang disembah itu kan diharapkan syafaatnya, diharapkan keberkahannya, diharapkan memberikan kekuatan kepada masyarakat, kepada orang yang menyembahnya itu. Tetapi sesungguhnya itu tidak memiliki kekuatan apapun, begitu. Sehingga kemudian orang yang melakukan itu hanya sekedar untuk melakukan kebohongan. Maksudnya kebohongan kepada dirinya sendiri, kebohongan kepada masyarakat, ya, kebohongan kepada Allah, ya itu yang pastinya begitu, kebohongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina, sesungguhnya mereka itu, maksudnya al-ausan, maksudnya al-asnam, maksudnya berhala-berhala itu, ta'buduna yang kalian sembah itu, min dunillahi yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, la yamlikun, la tidak yamlikuna memiliki, mereka itu memiliki, lakum untuk kalian apa? Rizkon, rizki yang selama ini masyarakat atau orang yang menyembah berhala itu tadi, kalau nyembah itu harapannya yo rizki, mendapatkan rizki, pangkat, jabatan, kedudukan, hidup enak, kesehatan, mungkin juga keturunan, jodoh. Orang menyembah itu dalam rangka untuk itu, minta rezeki, ya. Tetapi sayangnya la yamlikuna lakum rizqa. Jadi al-ausan ataupun berhala-berhala itu tidak memiliki itu semua. Artinya adalah sia-sia. Oleh sebab itu Nabiullah Ibrahim ngeten iki, volumenya agak kebesaran begini. Wa batagu fabatagu, maka fabatagu, carilah kemana? Indallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadirat Allah. Kalau mencari itu adalah bukan di hadapan para berhala, ya kan, patung yang disembah-sembah itu, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Rizqa,
Ya rezeki, kalau kalian itu pengen cari rezeki, minta berkah, minta macam-macam ya kepada Allah. Bukan malah kemudian melakukan sesembahan-sesembahan, ya, sesajen-sesajen, donga-donga, baca mantra-mantra di depan al-ausan itu, di depan al-asnam, di depan berhala-berhala itu tadi. Wa'budu, sembahlah oleh kalian itu Allah, washkuru lahu, ya, bersyukurlah kepadanya. Kenapa? Ilaihi, hanya kepadanya, ilaihi, hanya kepadanya, maksudnya kepada Allah, turja'un, kalian itu nantinya semua akan dikembalikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini tentang pesugihan Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang zaman dahulu itu yang namanya orang mencari pesugihan itu sudah ada. Jadi orang itu nyembah-nyembah patung, nyembah berhala, nyembah pohon, nyembah demit, nyembah setan, menyembah jin, ya kan? Dewa-dewi itu bukan apa yang mereka cari itu, satu keselamatan, dua rezeki, jodoh, umur panjang, kedudukan, pangkat, macam-macam nih. Urusannya dunia kabeh Bapak Ibu sekalian. Urusannya dunia kabeh. Jadi nggak ada kok kemudian dikaitkan dengan kehidupan akhirat boten wonten. Nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada urusannya dengan perkara akhirat, nggak ada. Minta surga boten wonten ceritanipun. Gitu. Dunia kabeh. Ya, sebagai contoh di Indonesia Bapak Ibu sekalian, orang pergi ke Gunung Kawi, orang pergi ke Gunung Kemukus, ya kan? Ceritanya dunia kabeh Bapak Ibu sekalian, ketoke melakukan sesembahan-sesembahan, tapi urusannya urusan dunia kabeh. Ya pengen rezeki, ingin jodoh, macam-macam. Kabeh urusannya dunia kabeh. Nah, itulah umum terkait dengan kepercayaan kepada dinamisme, animisme. Jadi orang-orang atau masyarakat yang tingkatan kepercayaanipun itu masih sebatas animisme dan dinamisme, asumsi keselamatan, kebahagiaan menika dunya kabeh. Urasane dunya. Enggak ada kok terkait dengan akhirat, enggak ada. Ya. Orang nyembah, kalau dulu pada masa era pertanian menika Dewi Sri. Ya kan, sesembahan, orang mau tanam, ya kan? Harapannya nanti umumnya tanamannya itu enggak dimakan tikus, selamat itu. Ketika mau panen dijemput Dewi Sri menika, harapannya apa? Ketika panen sampai di rumah, gabahe akeh, donya kabeh menika Bapak Ibu sekalian. Jadi gak ada kok kemudian masalah akhirat ini mboten wonten. Gitu. Jadi sesembahan-sesembahan umum yang dilakukan oleh masyarakat ketika tingkat kepercayaannya itu ada dinamisme, animisme adalah perkara dunia. Kebahagiaan itu adalah urusan dunia. Begitu. Jadi itu umum pada masyarakat yang kepercayaannya tingkatannya begitu. Itulah yang disebut dengan agama kebudayaan. Nah itu agama kebudayaan, yaitu agama yang tumbuh karena faktor kebutuhan manusia saja yang terkait dengan urusan material. Karena urusan material itu menjadi rahasia yang sulit untuk digapai oleh manusia, sehingga manusia itu kemudian mencarinya itu kepada sesuatu yang sifatnya material juga. Tetapi itu cuma bohong-bohongan saja, ngapusi, itu kan? Itu jadi kalau dalam bahasa anak sekarang kena perang, gitu ya, kena perang, kena apus-apus itu. Walaupun orang itu pergi ke Gunung Kawi ya kena perang itu, kapusan, pergi Gunung Kemukus kapusan, begitu. Karena apa? Karena apa yang dilakukannya itu tidak memiliki sesuatu apapun.
Ya sesuatu apapun. Ya orang dulu orang punya keris mungkin ya. Masih ada pertanyaan punya keris itu. Punya keris itu kan urusan dunia ya. Orang keris itu wah, orang dianggap apa punya kesaktian, orang menjadi segan gitu kan. Itu gak ada urusan akhirat kabeh begitu. Jimat nggih ngoten niku. Orang pakai jimat itu urusannya dunia kabeh. Orang supaya cek wedi sekti mandraguna ya kan urusan dunia kabeh. Enggak ada kok urusannya akhirat. Enggak ada. Itulah bedanya dengan kepercayaan agama samawi. Nah, agama samawi kepasrahan kepada Tuhan itu diutamakan, keselamatan yang paling utama adalah keselamatan akhirat. Ngoten niku. Makanya Bapak Ibu kalau belajar tentang kepercayaan dinamisme, animisme, jambi ini pun beten jambi ini pun urusan dunia kabeh. Rapalane iki urusan dunia kabeh, gak ada kok kemudian kepasrahan kepada Tuhan mendapatkan nilai-nilai akhirat boten enten kabeh. Niku kalau kita baca ya dalam konteks agama-agama kebudayaan ngoten niku. Nah, disinilah Kanjeng Nabiullah Ibrahim menika ingin merubah cara pandang kaumnya, cara pandang masyarakatnya menika yang masih udik, yang masih kolot, yang masih belum mempunyai wawasan sama sekali tentang tauhid. Oleh sebab itu Kanjeng Nabiullah Ibrahim menika mengajak kaumnya untuk kemudian berpikir tentang sesembahan itu, untuk kemudian dandani, memperbaiki, untuk betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus zaman dahulu hingga sekarang ini memang kepercayaan yang dilakukan oleh umatnya Nabiullah Ibrahim ini masih tetap ada. Walaupun zaman modern dia tetap wonten, masih tetap ada menika. Ya. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman menika yang namanya perdukunan menika semakin canggih. Perdukunan menika semakin canggih. Jadi semacam-macam itu, macam-macam, nggih. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah maka kalau kita kembalikan kepada ajaran tauhid, itulah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim, itu adalah ya hanya Allah saja yang memiliki kekuatan itu, yang memiliki rezeki. Ya kalau kita minta ya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Nah, disinilah Nabiullah Ibrahim itu kemudian menyatakan ngeten niki, wa in tukadzibu, sekiranya kalian itu berdusta, berbohong, faqad maka sungguh kadzdzaba telah berdusta siapa umat-umat terdahulu min qablikum sebelum kalian. Ya. Kalau kalian itu berbohong, memang itu kalian telah mewarisi tradisi orang-orang terdahulu, ya wajarlah kalian itu berbohong. Begitu kata Ibrahim ngoten niku. Ya, kalau kalian berdusta ya itu wajar. Karena umat-umat terdahulu melakukan yang demikian itu. Maksudnya ya jangan sampai kok kemudian itu kalian terjebak pada lubang yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Harus diubah. Ya, umat terdahulu ya salah. Kalau sudah salah ya Anda jangan lakukan itu kembali. Diubah itu. Ngoten niku. Ya. Wa ma 'alar rasuli, dan tidaklah seorang rasul ala rasuli memiliki kewajiban seorang rasul itu illal bala, kecuali seorang rasul itu hanya al bala, penyampai, al mubin, yang jelas, menyampaikan yang jelas, perkara yang jelas, kebenaran yang jelas kepada umat menika. Ini
Nabiullah Ibrahim menyatakan begitu. Karena dia itu sebagai seorang utusan itu, saya sebagai seorang utusan hanya sebagai penyampai saja. Penyampai risalah. Itu tugas saya. Tidak ada yang lain. Nah, terhadap urusan Anda, urusan dunia kalian tidak ada yang lain kecuali saya cuma menyampaikan. Kalau kalian ibaratnya kalau kalian itu tidak mau mengambil dari apa yang saya sampaikan itu, yo silahkan. Monggo kerso, ngoten niki ibarat Kanjeng Nabi Ibrahim. Tetapi kalau ada apa-apa itu bukan urusan saya, karena saya sudah menyampaikan kewajiban saya sudah saya sampaikan. Tetapi kalian kok masih tetap kepada apa yang menjadi keyakinan itu, gak mau mengubah, ya silahkan saja, itu urusan kalian. Tapi ingat kata Nabiullah Ibrahim, awalan, tidakkah yarau mereka itu melihat kaifa bagaimana yubdi'u Allah itu yubdi'u mengawali ciptaan itu Allahu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala al-khalqa ciptaannya. Jadi apakah manusia itu, mereka itu, umatnya Nabiullah Ibrahim itu tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu mengawali ciptaannya, kemudian summa yu'iduh, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan awal penciptaan itu. Nah itu, jadi mengawali ciptaannya, kemudian mengembalikan lagi Allah itu ke awal penciptaannya. Di sini Allah Nabiullah Ibrahim menyampaikan tentang hukum daur, hukum siklus kehidupan. Nah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini hukum siklus kehidupan. Ini disampaikan untuk memperkuat tentang dakwahnya keyakinan tauhid itu. Jadi kehidupan makhluk ini adalah siklus. Ya siklus. Apakah siklus itu yang sifatnya duniawiyah ataukah siklus nantinya sampai proses akhirat? Kalau manusia itu siklusnya itu sampai akhirat. Perjalanan hidup manusia itu dari alam arwah, alam kandungan, alam syahadah, alam kubur sampai alam akhirat. Siklus. Tetapi pada saat di dunia saja juga manusia sudah mengalami itu. Dari awal yang lemah dilahirkan dalam keadaan lemah, nantinya kembali kepada keadaan yang lemah. Begitu. Itu siklus. Hukum siklus itu semua makhluk itu akan mengalami yang namanya hukum siklus itu. Ya sebagai contoh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Bahwanya hujan itu kan buatan tiba-tiba kejadiannya. Itu siklus. Hujan dari langit turun ke bumi, airnya itu ada diserap oleh bumi, kemudian ada dialirkan di sungai-sungai menuju ke laut. Air yang ada di permukaan bumi menika, di sungai, di laut menika kena sinar matahari menguap, dibawa oleh angin, terbang lagi menjadi gumpalan awan, menjadi titik-titik air, hujan lagi turun, diserap lagi oleh bumi. Ngoten niku siklus. Ini namanya hukum siklus. Inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dari awal dan dikembalikan lagi ke awal. Ngoten. Itu. Jadi hidup manusia itu begitu. Alam semesta juga sama begitu. Jadi mengalami siklus kehidupan. Hanya saja umpamanya kalau dalam kaitannya benda-benda alam ini, karena nggak ada ceritanya kok benda-benda di alam ini nantinya masuk surga, nggak ada ceritanya. Maka siklus itu sebatas duniawi saja. Tetapi bagi kita sebagai umat manusia yang namanya hukum siklus itu sampai kehidupan akhirat. Ngoten. Jadi siklus kehidupan sampai akhirat. Jadi kita dari alam arwah kembali ke alam arwah, ke alam ruh. Ya, ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi dari alam abadi ya menuju ke alam keabadian. Jadi siklus kehidupan waktu itu. Dan inilah yang diutarakan kepada Nabiullah Ibrahim, yang itu tidak pernah terfikirkan oleh umatnya Nabi Ibrahim pada masa itu di Babilonia waktu itu. Karena apa yang dilihat secara fisik menikah fenomena saja. Ya, fenomena dari segala sesuatu yang dilihatnya itu tadi. Tidak bisa melihat mencandra ya
segala sesuatu yang di balik fenomena menika. Inilah usaha Nabiullah Ibrahim menika ingin membuktikan supaya orang-orang Babilonia menika berpikir tentang hukum kausalitas, tentang hukum siklus kehidupan dan seterusnya menika, sehingga kemudian menyadarkan ya bahwa kita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian itu. Ya, demikian itu. Jadi kita tidak tergantung kepada kehidupan alam dalam pengertian alam itu untuk kita sembah, tidak. Alam itu menjadi bagian dari proses siklus kita sebagai manusia. Begitu. Tidak kemudian malah kita sembah, kita jadikan Tuhan, bukan itu. Tetapi Allah lah yang menciptakan siklus itu, ya, rahasia siklus itu, yang itulah yang kita sembah, begitu. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu 'alallahi, bagi Allah Subhanahu wa taala, yasirun, mudah sekali. Yasir ya, yasir kecil, mudah sekali. Nah, yasir menika sangat mudah. Jadi ini menggunakan sighah fa'ilun, maksudnya kalau yasir, kalau yasir mudah, tapi yasir mudah sekali. Nah, ya. Mudah sekali. Kabir besar, kabir sangat besar sekali. Nah, kabir sangat besar sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus itu terkait dengan masalah motivasi utama orang-orang Babilonia, umatnya Nabi Ibrahim, nyembah itu dalam rangka untuk mendapatkan kekayaan. Ya, kekayaan. Itu. Ya, kalau kita ingin kekayaan hanya kepada Allah. Allah itu Maha Kaya, Razzaq, Ghani. Ya, Pak, Maha Pemberi rezeki, Maha Kaya. Ya. Kekayaan Allah tidak terbatas. Kalau kita memohon kepada Allah, bukan memohon kepada benda-benda. Kemudian yang selanjutnya, Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membuka wawasan para orang-orang Babilonia ini. Caranya bagaimana? Allah memerintahkan kepada Ibrahim, "Qul," katakanlah, sampaikanlah wahai Ibrahim, "Siru," kata Ibrahim kepada kaumnya, "Siru." Ya, berpetualanglah kalian itu, ya, berjalanlah di muka bumi kalian itu, ya, siru, berpetualang, ya, berjalan, cari pengalaman, ngoten niku ibaratnya, buka wawasan. Kata Nabiullah Ibrahim, jangan urip neng neng omah ke mawon, supaya kita itu ngerti wawasan luar, supaya pikiran kita itu terbuka, sehingga kemudian keyakinan-keyakinan masa lalu yang menghantui kalian itu nantinya akan hilang dengan membandingkan pengalaman-pengalaman yang didapatkan di luar itu, ngerti bagaimana situasi keadaan orang luar itu, sehingga kalian, kata Nabiullah Ibrahim, tidak menjadi ya ini terkekang dengan kehidupan yang terbatas di kampung sendiri itu. Nah, ini kata Allah, ya, memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyampaikan itu, siru. Ya, orang-orang Babylon itu ya siru, bepergian, melakukan perjalanan, berpetualang begitu, fil ardi, di muka bumi, fangduru, kemudian lihatlah apa yang terjadi. Di sini dikatakan kaifa bada'al khalqa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memulai ciptaan itu. Tsumallahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala yungsi'u, menjadikannya, ya, menjadikannya nas'atal ukhra, ciptaan yang lain.
Nah, itu. Maksudnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta itu gitu ya, menjadikan alam semesta itu membuat peristiwa-peristiwa yang ada di berbagai penjuru itu. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu maha kuasa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Memang perintah berpetualang itu penting Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita rujuk di dalam para nabi dan para rasul itu rata-rata petualang kabeh. Nabiullah Adam nggih petualang, Nabi Nuh nggih petualang. Nabi Ibrahim malahan nih. Nabi Ibrahim niku Babilonia, Haran, Kanaan, Mekah, Yaman, ya, kemudian Mesir, ya, Kanaan menika di lembah Yordania dan Palestina dijelajahi semua oleh Nabiullah Ibrahim, yang itu nantinya menjadi tempat para keturunannya, Nabiullah Ishak dan Nabiullah Ismail. Ketika Nabiullah Ismail menurunkan Yakub, 12 putranya itu ya menyebarlah di wilayah Kanaan, wilayah Babilonia, wilayah Haran, wilayah Mesir. Sampai nanti ceritanya ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam itu berpetualang juga dari Kanaan ke Mesir, itu menjadi bendahara, pejabat kerajaan Firaun di Mesir dan seterusnya. Itu petualang semua Bapak Ibu sekalian, berpetualang. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berpetualang, dari Mekah ke Syam, Yaman dan seterusnya. Itu menambah wawasan, pengetahuan. Ya, dengan kita melihat situasi yang berbeda dari kampung kita, itu akan kita semakin memperluas wawasan kita. Ya, bisa membaca keadaan di luar yang lebih berkemajuan, yang kemudian dia ketika pulang, maka kemajuan yang dari luar itulah yang kemudian diadopsi. Ya, diadopsi untuk dalam rangka membangun kampung halaman. Itu salah satu contoh yang bisa dipelajari dari berpetualang menika. Jadi banyak manfaatipun ya petualang menika. Jadi para nabi mencontohkan itu. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad sampai hijrah dari Mekah ke Madinah, menghijrahkan para pengikutnya dari Mekah ke Habesina, ke Taif, ke beberapa wilayah itu dalam rangka untuk menyelamatkan pengikutnya itu dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Itu menghijrahkan, itu salah satu berpetualang. Pengalaman di Ethiopia, orang-orang muhajirin dan sebagainya, itu adalah pengalaman-pengalaman baru yang tidak didapatkan pada saat dia hanya tinggal di Mekah saja. Itu pengalaman yang begitu luar biasa. Itu bahkan salah satu hadis Nabi itu kan yang ini perkataan sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas menika salah seorang sahabat Nabi yang diutus oleh Kanjeng Nabi itu untuk dakwah ke kawasan Asia Tengah, termasuk sampai ke Cina. Maka pernyataan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu udrubul ilma walau bisin, carilah ilmu oleh kalian itu walaupun sampai ke negeri Cina. Karena abad ke-7, 6 ke-7 menika peradaban Cina luar biasa. Yang jenengane jalur sutra niku luar biasa pada abad ke-6 dan ke-7. Itu peradaban yang begitu luar biasa, seiring dengan berkurangnya pengaruh Mediterania, kawasan-kawasan Mediterania, kerajaan-kerajaan Persia, Bizantium atau Mesir dan seterusnya, itu Eropa, itu kawasan Cina itu menguasai jalur sutra yang dikenal dengan jalur dagang sutra ini ya, jalur sutra. Mengapa kok disebut sebagai jalur sutra? Ya,
Karena gini, karena perdagangan utama yang dilakukan oleh Cina menika adalah kain sutra. Maka yang namanya kain sutra mahale luar biasa, itu menjadi perhiasan. Makanya sampai mengatakan, Nabi menyatakan itu nggak boleh laki-laki itu pakai kain sutra, hanya perempuan saja yang pakai perhiasan itu perempuan, bukan laki-laki. Itu karena mahalnya. Karena mahalipun pada saat itu sutra, nggih, bangsawan. Ya karena itu perhiasan, maka perempuan yang pakai itu, bukan laki-laki. Ya, laki-laki gawane ning sawah, gawane ning ladang pakai kain sutra. Nah, yang pakai perempuan. Ya, begitu. Karena mahalnya itu tadi. Nah, itu maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sampai di Asia Tengah itu melihat kekaguman yang begitu luar biasa terkait dengan peradaban Cina. Sampai menyatakan ketika pulang ke Madinah itu dia menyatakan utlubul ilma walau bisinu, carilah ilmu sana sampai ke negeri Cina kalau ingin menjadi orang yang maju. Ya begitu, itu saya kayak kekagumannya begitu luar biasa. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Ini berpetualang itu ya untuk menciptakan satu wawasan yang luas. Ya, kalau orang nggak berpetualang, angel dikasih perbandingan ngoten niku kok ya ora ngerti. Maksudnya ki opo ya ora ngerti, ora paham. Nah itu. Kalau orang yang berpetualang ngerti dari situasi luar, itu akan lebih mudah ketika dia memberikan tamsil, memberikan iktibar itu akan mudah untuk kemudian diserap oleh orang yang bersangkutan itu tadi. Nah ini karena apa? Karena orang-orang Babylon ini mungkin situasinya begitu udik begitu. Wis pokoke yon, kalau dalam bahasa Jawa itu mangan ora mangan sing penting ngumpul. Mau keluar itu ora oleh digondeli tenan wis. Mau sekolah ora perlu sekolah ning kene wae. Gak perlu sekolah ning omah wae. Bapak mungkin Tegalan ya duwe, tinggal digarap. Enggak usah sekolah. Kowe nggarap Tegalan ya engko ya mangan, enggak usah sekolah. Buat apa sekolah itu? Ngentek-ngenteki bondo. Ngoten niku. Nah, kira-kira ngoten niku. Maka disinilah Ibrahim menekankan siru, keluar kalau pengen wawasannya luas. Ngerti bagaimana situasi dan keadaannya itu. Nah itu. Ini perintah nggih. Bagaimana mengubah mindset, mengubah paradigma cara berpikir orang-orang Babilonia yang dimotivasi untuk bepergian ke berbagai penjuru itu dalam rangka untuk menemukan pengalaman-pengalaman baru. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tadi minta tanda tangan panjenengan, saya melakukan penelitian Bapak Ibu sekalian. Saya melakukan penelitian tentang tembakau dan rokok. Oke. Nyun pangapunten nggih nyun. Nah, jadi tembakau dan rokok. Nah, saya mungkin hanya bertanya 1-2 pertanyaan. Terkait tembakau. Kalau di sini menikah di Sambak ini dulu pernah menanam tembakau. Ya. Pernah. Tapi kemudian tidak nanam kembali. Tidak menanam. Itu sebabnya karena apa? Karena memang secara ekonomi tidak menguntungkan, atau karena faktor keagamaan. Artinya karena ada fatwa yang mengharapkan rokok itu tadi, kemudian Bapak Ibu sekalian tidak menanam tembakau atau bagaimana? Ganti generasi. Karena ganti generasi. Generasi berikutnya sudah tidak tertarik lagi kepada tembakau. Atau karena ini Bapak, karena kemudian ada fatwa, salah satunya fatwa yang mengharamkan rokok menikah haram, kemudian ya disamping juga generasi, kemudian sudah karena itu haram, kemudian tidak mau lagi tanam tembakau, atau karena begitu juga. Sebelum fatwa haram sudah tidak lagi ya. Jadi ya. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua,
terkait dengan ini, dengan apa? Dengan tanaman ganti di sini di apa? Tanaman ganti tembakau yang paling prospek di daerah sini nopo nih? Padi. Selain padi, tela, terus cabai, sayur-sayuran. Kalau kemarin Pak Lurah itu menyatakan kopi. Ini sudah ada hasilnya kalau kopi. Enggak, kalau dari masyarakat sudah merasakan, sudah dampaknya. Oke. Terus yang ketiga Bapak sekalian, terkait dengan fatwa rokok haram menika, itu terkait dengan kebiasaan Bapak Ibu sekalian itu bisa mengubah nggak itu? Bisa. Banyak yang sudah tidak merokok. Oh ngerti nggih? Iya. Nggih, matur nuwun. Jadi itu untuk riset saya Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa? Tembakau gitu dan rokok menika. Dan kemarin itu alhamdulillah Muhammadiyah menika organisasi satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari WHO terkait dengan pencegahan rokok. Ya, kontribusinya besar Muhammadiyah menika sampai mendapatkan penghargaan dari organisasi WHO menika, ya PBB. Luar biasa. Itu organisasi satu-satunya, organisasi keagamaan satu-satunya yang kontribusinya itu besar dalam rangka untuk kampanye pencegahan rokok menika, tembakau menika, dan dampaknya memang luar biasa. Dampaknya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tadi adalah perintah keluar, perintah menjelajah, perintah berpetualang begitu ya. Kemudian di sini Nabiullah Ibrahim menyampaikan dari perintah Allah itu adalah yu'adzibu may yasha'u wa yarhamu may yasha'. Karena apa? Karena ketika orang itu keluar itu ngerti bagaimana Allah itu memberikan azab, memberikan rahmat. Itu. Ngerti. Jadi kita itu ngerti bagaimana fenomena atau ragamnya manusia. Orang diuji oleh Allah. Azab menika dalam pengertian ngaten Bapak sekalian. Itu ujian. Ada orang yang diuji dalam wujud kekurangan. Kalau bagi orang yang kafir itu namanya azab. Tapi bagi orang mukmin namanya ujian. Ujian keimanan. Ini di bahasanya di sini yu'adzibu may yasha'u, kemudian wa yarham may yasha'. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa hidup sengsara enak bagi orang-orang yang dikehendaki. Nah, begitu. Itu ngerti. Ketika berpetualang itu, ya, situasinya keadaannya itu ngoten niku. Nah, itu. Kalau tidak berpetualang enggak ngerti begitu. Wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala tuqlabun, kalian semua itu akan dikembalikan. Ya, akan dikembalikan. Itu. Wa ma antum, dan tidaklah kalian itu bimu'jizin. Ya, bimu'jizin. Bimu'jizin, kalian itu tidak memiliki kelebihan. Bimu'jizin. Wa ma antum bimu'jizin. Tidaklah kalian itu memiliki kelebihan, maksudnya apa? Tidak mampu mengelak. Karena tidak memiliki kelebihan itu tidak mampu mengelak. Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian itu kepada kita. Baik di bumi ataupun di langit. Ketika itu di bumi Allah memberikan ujian kepada kita karena kita itu tidak memiliki kemampuan, maka kita tidak mampu mengelak. Manusia tidak mampu mengelak. Begitu. Ketika ujian tiba-tiba gunung api meletus di tengah malam, sedang tidur ngorok itu, nggak sempat lari, tahu-tahu kena wedhus gembel.
Ngoten niku. Itu ujian. Ya. Ya dulu kayak Mbah Marijan itu kayak apa kan? Mbah Marijan itu dilulukan luar biasa nggih. Mbah Marijan itu sakti tenan wis ora bakalan kena wedhus gembel. Malah beliau yang meninggal karena kena wedhus gembel. Dikatakan dia penakluknya wedhus gembel. Kalau ada Mbah Marijan wedhus gembel itu nyingkir kabeh. Katanya ngoten sampai ngoten niku. Ya kultusnya ngoten niku. Tapi malah beliau sendiri adalah meninggal kena wedhus gembel. Itulah karena ketika wa ma antum bimu'jizin, kalian itu tidak memiliki kelebihan apapun. Sehingga kemudian tidak mampu mengelak ketika ujian itu datang kepada kalian, baik di langit ataupun di bumi. Di langit itu maksudnya ketika kita itu kembali ke hadirat Allah. Ketika Allah itu memberikan ujian di padang mahsyar, digiring oleh para malaikat, dimasukkan ke dalam neraka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu, nggak mampu mengelak, tidak memiliki kuasa. Orang-orang kafir itu. Tetapi bagi orang-orang mukmin masih memiliki harapan. Masih memiliki harapan. Karena apa? Karena punya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, memberikan rahmatnya berupa syafaat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita masih memiliki harapan itu. Maka di sini Allah menyatakan walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, dengan ragam fenomena dan sebagainya itu tadi, waliqaih, dan pertemuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika yaisu, orang-orang kafir itu hanya berputus asa karena nggak punya harapan, ya, nggak punya harapan. Kalau orang itu nyembah berhala, berhalanya hancur, nggak punya harapan lagi. Nggak punya harapan lagi. Tuhannya rusak, Tuhannya hancur, nggak punya harapan lagi. Tetapi kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada harapan. Harapan karena apa? Karena Allah itu ada al-baqa, baqiyun, bakin. Allah itu maha kekal, ya. La yafna, tidak akan pernah hancur dan hilang. Ya, jadi Allah itu baqi, baqaun, ya, la yafna, tidak akan pernah hancur dan hilang itu. Karena kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang menyembah patung berhala menika, ketika patung itu lapuk, patung itu hancur dengan ujian yang Allah berikan, maka tidak ada harapan lagi. Itu dalam konteks dunia ngoten niku. Yaisu. Mereka itu patah semangat, putus asa. Mir rahmati, dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kehidupan akhirat, dalam kehidupan dunia ngoten niku. Ya, dalam kehidupan dunia ngoten niku. Jadi yaisu, gampang putus asa. Ulaika lahum adzabun alim. Nah ini, ulaika, mereka itu, lahum, untuk mereka itu apa? Adzabun alim, azab yang sangat pedih. Masya Allah. Ya, jadi ini akibat ya kesalahan orang-orang kafir menikah yang kemudian berdampak kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa bagi mereka itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita beruntung Bapak Ibu sekalian. Kita itu punya agama Islam yang mengajarkan kebenaran tauhid menika, menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan keyakinan kita menika, itu menghindari daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kaitannya dengan masalah kekayaan, ya, siapa sih manusia itu yang tidak mengharapkan kekayaan, gitu. Tetapi kekayaan itu ya dicari, ya, tetapi mencarinya itu yang benar. Ndonga nggih, ndonga yang benar, ngoten niku. Makanya di sini ya para nabi dan para rasul mereka mengajarkan kepada umatnya bagaimana kita itu untuk bisa mendapatkan kekayaan. Nah, ini beberapa donga Bapak Ibu sekalian yang bisa dibaca. Kalau kita ini ingin mendapatkan pesugihan dari Allah, nggak perlu pergi ke Gunung Kawi, Gunung Kemukus, mencari tuyul, mencari nyai blorong, macam-macam menikah.
Kalau kita dongo serius maring Gusti Allah sebagaimana yang diajarkan para rasul menika, insyaallah Allah menika paring rezeki, paring rahmat, paring berkah dateng kita sedaya menika. Ini bisa dihafalkan Bapak Ibu sekalian. Ini donga-donganipun Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bahkan kalau dalam beberapa hadis menika, kalau kita dalam keadaan uripe radi enggak penak sempit ngoten, dianjurkan untuk membaca surat Waqiah. Waqiahan. Ampun yasinan kemawon ingkang diwaos. Waqiahan. Maos baca surat Waqiah. Nah itu Al-Kahfi. Ditambah dengan doa-doa niki, doa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Dan ini sudah dibuktikan oleh para nabi dan para rasul dan menjadi bagian mukjizatnya. Nabi Sulaiman dongo minta kerajaan karo diparingi, Bapak Ibu sekalian. Enggak tanggung-tanggung minta kerajaan. Paringi karo Gusti Allah. Ya. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dongane wong iman ngeten iki, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah saya. Kemudian baru minta habli mulkan, karuniakan kepadaku ya Allah kerajaan. Diparingi karo Gusti Allah. Ya. Kemudian donganipun Ibrahim, Nabiullah Ibrahim ngerti tanah Arab menika tandus, ninggal anak bojo ning tanah Arab tandus, kira-kira dipangane opo iki? Nabiullah Ibrahim ndonga Bapak Ibu sekalian. Ini dibuktikan dan terbukti. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nek jenengan pergi ke ladang pengen tanahipun subur, ndonga ya Allah Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, tanah yang tandus menika menjadi tanah yang subur loh jinawi. Arab menika Bapak Ibu sekalian, jarang hujan tapi tanah Arab ini subur luar biasa. Ya, Saudi Arabia itu pengekspor pertanian terbesar kawasan Timur Tengah sak menika. Luar biasa. Susu pengekspor utama. Susu mentega atau macam-macam yang terbuat dari susu menika nggih. Napa nih? Keju. Arab Saudi itu pengekspor utama menika. Ya, pertanian, ya sayur-sayuran Saudi Arabia, cabai, bahkan cabai Bapak Ibu sekalian, Arab Saudi. Kalah kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Padahal jarang hujan tapi subur. Niki berkat donganipun Nabiullah Ibrahim. Nek panjenengan pengen tanahipun subur, diparingi rezeki ingkang kathah, amalipun niki diamalkan donganipun Nabiullah Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya, minas samarat. Jenengan kok angel gadai putra pengen anak-anak cucu besok jadi orang yang soleh-soleh, diamalkan doanipun Nabiullah Ibrahim. Enggak perlu pergi ke Gunung Kawi, Gunung Kemukus cari keturunan Bapak Ibu sekalian. Niki Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ini donganipun Nabiullah Ibrahim. Rabbi habli, ya Allah karuniakanlah kepadaku minas sholihin, anak-anak yang soleh. Dari dua anak, ya Ismail dan Ishak. Dari situlah kemudian lahir generasi para nabi dan para rasul. Dari Ishak turun Yakub punya 12 anak. Ya, kemudian Yusuf jadi nabi di Mesir dan seterusnya.
sampai kemudian sampai Musa, sampai Isa, sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunanipun Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kepengen mangan enak. Nah, ini ki Bapak Ibu sekalian. Mangan enak, urip kepenak. Donganipun Nabiullah Isa alaihi salam diamalke. Niki ceritanipun 12 pun pengikut Nabi Isa alaihissalam ya kelaparan. Duh, Isa Kanjeng Nabi Isa. Kok kita sedaya niku pengen mangan ingkang enak wae Kanjeng Nabi Isa. Oh, didongakne. Ndonga karo Gusti Allah, diturunke makanan-makanan yang enak. Dan itu sebagai mukjizat Bapak. Ini Rob Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina. Ya Allah, turunkanlah kepada kami apa hidangan. Ya kalau hidangan datang itu rasanya seperti kayak hari raya. Wah, ngoten. Enak menika kaya hidangan teko rasanya itu seperti kayak hari raya. Ini donganipun Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, itu kalau donga-donga yang bisa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalau kita menginginkan segala sesuatu hidup kita itu dipermudah oleh Allah Subhanahu. Ini bisa kita amalkan Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah doanipun para nabi dan para rasul yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.